saya akan menyediakan waktu untuk kalian semua, di mana saya akan membagi kartu dengan 3 kelompok dan kalian pilih kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3 tentang asmara kalian. Prediksi ini bisa diikuti oleh kalian yang masih jomblo ataupun kalian yang sudah mempunyai pasangan, karena nanti saya artikan versi jomblo dengan versi pasangan ya. Terus kalian kalau mau memilih harus konsentrasi dulu. Caranya bagaimana? Tarik nafas dari hidung keluar di mulut, dari hidung keluar di mulut sampai tenang. Terus bayangkan, untuk yang jomblo, bayangkan diri sendiri bagaimana nasib asmara saya ke depannya. Terus untuk kalian yang mempunyai pasangan, bayangkan diri kalian dan gambaran pasangan kalian. Kemudian kalian niatkan bagaimana kelanjutan hubungan saya. Jadi seperti itu, harus konsentrasi ya. Kalau nggak konsentrasi nanti pilihan kalian bisa melenceng. Saya tebak dulu kartunya ya. Ada 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok ada 5 kartu. Saya juga nggak ngerti kartunya apa di dalamnya ini yang keluar. Ini kartu yang nomor pertama, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan konsentrasi seperti cara yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Silakan konsentrasi. Sudah menentukan pilihannya? Baiklah, akan saya baca satu persatu kelompoknya. Kelompok yang pertama ini versi jomblo terlebih dahulu ya. Versi jomblo, simbol matahari, simbol sakit hati, simbol perjalanan, simbol tonggak, dan simbol kesuburan. Yang artinya, saya artikan versi jomblo terlebih dahulu. Untuk para jomblo, jangan bersedih hati kalau kalian belum mendapatkan sebuah pasangan. Dikarenakan sesungguhnya permasalahan ini berakar dari kalian sendiri. Kalau menurut nasib di sini, sebenarnya kondisi kalian itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Namun kalian pernah sakit hati, sehingga itu masih menggantui diri kalian. Nah, jika kalian ingin segera mendapatkan seseorang untuk mendampingi kehidupan kalian, kalian harus move on dulu dari masa lalu, dari rasa sakit hati ini yang sudah begitu dalam merasuk di lubuk hati kalian. Sehingga kedepannya kalian bisa melakukan sebuah hubungan atau menerima kehadiran seorang laki-laki, walaupun baik dan tidaknya laki-laki tersebut itu masih perlu dipertimbangkan. Jadi sekalipun nantinya kalian ada peluang untuk mendapatkan laki-laki setelah move on dari masa lalu, tetap pertimbangkan baik buruknya laki-laki tersebut ya, jangan sembrono. Kemudian hal itu merupakan tonggak dari sebuah hubungan yang saling mengasihi nantinya. Jadi untuk mencapai hubungan yang saling mengasihi ini, kalian harus hati-hati, juga harus bisa melupakan kesakitan-kesakitan dari masa lalu, karena itu merupakan tonggak awal dalam sebuah keterbukaan asmara kalian. Sehingga dengan adanya keterbukaan ini akan hadir seseorang yang akan mendampingi kalian. Jadi ada semacam peluang besar untuk mendapatkan seorang pasangan jika kalian sudah move on dari masa lalu, juga sudah terbuka akan kehadiran seorang laki-laki. Jadi sebenarnya masalah ini karena di diri kalian sendiri, bukan karena nasib, tapi pola pikir kalian, ketakutan-ketakutan akan kejadian masa lalu yang masih tersimpan rapi di lubuk hati membuat kalian sulit untuk menerima kehadiran laki-laki. Itu tadi versi jomblonya. Dan untuk versi couple-nya bagaimana? Nah, untuk hubungan saat ini masih baik-baik saja. Namun jangan sampai kekecewaan-kekecewaan yang sudah terjadi, mungkin kalian sudah pernah berantem sehingga masih menggurat rasa sakit di hati itu, harus bisa dilupakan. Jangan sampai diingat terus ke saya. Jangan sampai diingat terus, karena itu nanti akan mengganggu proses perjalanan hubungan kalian.
akan mengganggu proses perjalanan hubungan kalian jika kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan pasangan kalian masih saja teringat, disimpan di dalam hati. Jadi harus bisa memaafkan, karena dengan memaafkan itu tonggak awal dari sebuah hubungan yang saling mengasihi. Nah, karena dengan memaafkan itu merupakan tonggak awal dalam sebuah hubungan yang harmonis nantinya. Ini ya, jadi ini seperti itu. Kelompok 1 sudah saya artikan. Sekarang saya artikan untuk pilihan kedua. Yang pertama untuk jomblo terlebih dahulu ya. Di sini ada simbol 2 orang yang berpegangan tangan, kemudian ada simbol pentakel dengan mendengar kabar, kemudian ada simbol mendengar kabar juga. Kemudian di sini ada simbol saling mengasihi, tapi di sini tidak ada keberanian untuk melangkah. Yang artinya untuk para jomblo, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan sebuah pasangan, sebenarnya seperti itu. Tapi karena kalian mungkin pertimbangan-pertimbangan, misalnya ternyata cowok yang mendekati kalian anggap kurang mumpuni dalam hal fasilitas, kemandirian, rezeki dan lain sebagainya, membuat kalian menimbang-nimbang permasalahan tersebut. Padahal sebenarnya kalian ini, maksudnya kamu ini sangat mengasihi orang tersebut, tapi karena pertimbangan itu membuat kalian tidak berani melangkah ke hubungan yang lebih serius. Jadi masih ngambang, masih berteman saja. Padahal sebenarnya kalian menyukai orang tersebut. Akan tetapi terlalu banyak pertimbangan, terutama pertimbangan dari kemapanan mereka, kemapanan orang tersebut, membuat kamunya nggak berani melangkah ke hubungan yang lebih serius. Jadi masih bersahabat saja. Seperti itu ya, karena pertimbangan kalian yang menghambat adanya hubungan asmara tersebut. Kemudian untuk versi couple-nya, hubungan yang terjalin saat ini sangat bagus ya, sangat bagus. Akan tetapi karena adanya kalian anggap pasangan kalian kurang mapan, membuat kalian berpikir-pikir lagi. Padahal sebenarnya kalian berdua ini sangat saling mengasihi. Namun karena pertimbangan tersebut, juga ada masukan-masukan dari seseorang atau dari orang-orang sekitar tentang keberadaan dia, membuat kalian ini tidak berani melangkah ke jenjang hubungan yang lebih meningkat. Misalnya sekarang sudah pacaran, jadi ada keraguan-keraguan untuk melangkah ke hubungan yang lebih spesial, ke arah pernikahan atau tunangan yang dilambangkan ini. Jadi ada ketakutan yang menjadi pertimbangan kalian, terutama dari kemapanan dia, juga dari kabar-kabar di luar sana tentang dia yang membuat kalian merasa ragu-ragu untuk hubungan ini meningkat ke arah yang lebih serius. Jadi kemungkinan hubungan hanya sebatas ini saja, pacaran saja, tapi untuk ke jenjang yang lebih serius kalian masih kurang berani untuk melangkah. Dikarenakan itu tadi, pertimbangan kemapanan dari pasangan kalian, juga pertimbangan dari kabar-kabar di luar sana, masukan-masukan yang kalian terima, sehingga membuat kalian kurang berani untuk melangkah ya. Ini untuk pilihan yang kedua. Untuk pilihan yang ketiga bagaimana? Ini, aduh kasihan untuk pilihan yang ketiga ini. Untuk kalian yang para jomblo ingin menjalin sebuah hubungan, yang pertama kalian harus melakukan keluar dari zona nyaman, menjalin hubungan dengan orang banyak ya. Jadi jangan di rumah saja, jangan kerja saja, tapi cobalah untuk berkomunikasi, melebarkan sayap pertemanan pada orang-orang, sehingga ada peluang untuk mendapatkan sebuah jodoh. Dikarenakan kalau kalian terpaku pada kehidupan sendiri saja di rumah, kerja saja, otomatis kalian tidak terkoneksi dengan dunia luar. Yang terjadi, kesempatan untuk mendapatkan sebuah pasangan juga akan sulit. Makanya di sini diharapkan jika kalian ingin menjalin sebuah hubungan, kalian harus keluar dari kesendirian kalian. Ya, kemudian di sini dengan adanya kontak dengan orang banyak, kalian akan mempunyai banyak pilihan nantinya.
Tapi dengan adanya banyak pilihan ini, kalian juga harus fokus untuk menimbang dan menimbang, sehingga hubungan kalian tidak berakhir mengecewakan nantinya. Karena terprediksi ada semacam kekecewaan dan sakit hati yang akan kalian jalani. Jadi artinya untuk para jomblo yang memilih kartu nomor 3 ini disarankan jika ingin mendapatkan hubungan yang gampang, maksudnya nasib asmaranya yang gampang, harus membuka diri, harus memperbanyak pergaulan, tapi juga harus hati-hati dalam pergaulan tersebut, karena tentunya akan ada banyak orang yang mendekat, banyak orang yang berteman, dan itu harus disaring dan disaring. Jika kalian salah pilih, yang terjadi kekecewaan dan sakit hati. Makanya juga harus hati-hati ya. Ini untuk jomblonya. Kemudian untuk versi couple-nya, hubungan kalian yang mungkin saat ini baik-baik saja harus tetap diupayakan, fokus pada hubungan. Karena di luar sana akan terjadi banyak godaan-godaan. Jika kalian tidak fokus pada hubungan kalian, yang terjadi kalian akan bisa terpikat oleh orang lain. Baik kalian atau pasangan kalian bisa terpikat oleh orang lain, yang pada akhirnya hubungan kalian bisa berakibat putus dan mengecewakan. Ini ya, jadi pilihan ketiga untuk yang couple harus hati-hati, jaga hubungan kalian dengan baik, fokus pada hubungan kalian, jangan mengah-mengah, karena yang ada di sekitar kita banyak sekali godaan-godaan, sehingga dengan adanya godaan-godaan tersebut hubungan kalian nanti akan bisa berakhir karena entah kalian, entah pasangan kalian bisa tergoda oleh orang-orang di sekitar kalian, yang pada akhirnya hubungan bisa putus dan berakhir dengan kekecewaan yang begitu dalam. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagaimanakah nasib kalian? Apakah sudah cocok sesuai dengan kehidupan kalian? Semuanya itu tergantung kalian yang memilih sendiri. Makanya dalam tarot reading ini yang bekerja adalah kemampuan pikiran. Bukan karena gambarnya terus seseorang itu gambar aja kok dipercaya, atau gambar buatan pabrik, atau gambar buatan manusia. Bukan gambarnya yang dipercaya. Gambar ini hanya sebagai penuntun diri kita untuk mengartikan apa yang akan terjadi, sebagai media saja. Tapi yang utama adalah kemampuan pikiran kita, konsentrasi pikiran kita. Dengan konsentrasi penuh yang akan muncul, semoga bisa sesuai dengan kejadian yang akan datang, yang akan kalian alami ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi prediksi berita viral, juga permainan seperti ini, sehingga kalian bisa untuk menarot sendiri nasib kalian seperti apa. Lain waktu kita sambung lagi dengan tayangan-tayangan yang lainnya.